Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita. Dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan, Kau yang nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jemaat dikasih Tuhan, ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang sulit. Ada kalanya kita mengalami yang namanya kesesakan. Ada kalanya kita mengalami situasi yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan, berseru-serulah kepadanya. Ya, apabila orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, serukan nama Tuhan, nyatakan kepada Tuhan bahwa kau butuh pertolongan. Ya, sebetulnya tanpa engkau berbicara, tanpa engkau menyatakan, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin mendengar suara-Mu. Tuhan ingin mendengar pengakuan-Mu. Tuhan ingin mendengarkan Engkau. Tuhan ingin ada relation dengan-Mu. Tuhan ingin ada hubungan dengan Engkau. Dan janji Tuhan apa? Tuhan akan mendengar dan melepaskan dari segala kesesakan. Tuhan berkuasa melepaskan setiap kita yang ada dalam kesesakan. Kuncinya apa? Berserulah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan sibuk pusing cari nasihat orang lain. Bahkan lebih ekstrim lagi saya katakan, jangan sibuk pusing mengurusi perkataan orang lain. Tetapi belajar dengarkan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Karena setiap peristiwa, setiap kejadian dalam hidup kita, itu semua tidak lepas dari kendali Tuhan. Artinya, ada kepedulian Tuhan di sana. Saat kita ada masalah, saat kita ada kesulitan, saat kita dalam kesesakan, sesungguhnya Tuhan tetap peduli akan hidup kita. Nah, jadi pertanyaan adalah, maukah engkau berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan sesungguhnya dekat, tidak jauh, ya, dekat dengan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya, orang-orang yang sedang mengalami kekecewaan, orang-orang yang sedang mengalami kesedihan, orang-orang yang sedang berduka, orang-orang yang sedang mengalami keputusasaan, orang-orang yang merasa nggak punya harapan lagi. Sesungguhnya Tuhan dekat. Pertanyaannya, kenapa kalau Tuhan dekat aku tidak ditolongnya? Bukan dia tidak ditolong. Ya, seringkali kita ini diem saja. Ayo nyatakan isi hatimu. Ayo mulai berseru kepadanya.
Tuhan mau mendengarkan engkau. Tuhan senang dengan anak-anaknya yang selalu berseru kepadanya. Tuhan selalu mendengarkan kok. Ya, keluh kesahmu, ya, ungkapan hatimu. Ya, tidak usah malu. Kadang-kadang orang merasa, aduh aku malu menyatakannya. Engkau nggak menyatakan apa-apa kepada Tuhan. Tuhan dah tahu. Tuhan ngerti apa yang terjadi. Kita ini kadang-kadang tanda kutip ya, sok pinter. Kadang-kadang kita merasa sok gitu loh. Merasa, aku malu mau ngomong sama Tuhan. Ini sangat memalukan. Padahal tanpa engkau mengatakan kepada Tuhan, masalahmu apapun itu, sesungguhnya Tuhan sudah tahu semua. Nah, tetapi kalau engkau mau jujur mengakuinya di hadapan Tuhan, bahkan engkau mau berseru kepada Tuhan, membawa setiap beban hidupmu, membawa setiap pergumulanmu, maka Tuhan mendengar semuanya. Dan Tuhan janjikan akan melepaskanmu dari semua kesesakan, dari semua yang membelenggu hidupmu, dari segala hal yang membebani engkau. Tuhan mau lakukan itu. Ya, mari berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, percayai Tuhan. Dia berkenan dan Dia berkuasa untuk menolong hidupmu. Dia dekat kepadamu. Engkau yang sedang patah hati. Engkau yang sedang remuk jiwa. Engkau yang sedang dikecewakan. Engkau yang mungkin mengalami banyak problem. Mungkin badai hidup. Masalah demi masalah. Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat kau dengan engkau. Tuhan dekat dengan hati orang-orang yang sedang sedih. Dan Dia mau menghiburkan engkau. Lebih daripada itu, Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Tuhan mau berperkara dengan engkau. Saatnya sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Saatnya sekarang berseru kepadanya. Saatnya sekarang jujur kepada Tuhan. Apa yang kau rasakan, apa yang kau inginkan. Tuhan mau mendengarkan keluh kesahmu. Tuhan mau mendengarkan curahan hatimu. Ya, dan percayalah, Tuhan juga mau menyelamatkan engkau. Tuhan mau melepaskan engkau. Tuhan ingin melihat senyummu. Tuhan ingin melihat engkau bersorak karena kemenangan, karena keberhasilan. Tuhan ingin melihat engkau bergirang, bersukacita karena pertolongan yang daripadanya. Nah, Tuhan ingin melihat anak-anaknya bahagia. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Mulai dengarkan apa kata Tuhan. Ada nasihat Tuhan. Ada pesan Tuhan yang secara pribadi akan Dia sampaikan. Saat kau mau berseru. Saat kau mau duduk diam dan mendengarkan Dia. Ingat, Dia dekat dengan engkau dan mau menyelamatkan hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan akan siaran ini. Yang mungkin sedang dalam pergumulan, kecewa, susah, sedih, berbeban berat. Tuhan, biarlah hari ini kami berseru kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau yang mendengar akan menolong, melepaskan kami dari segala kesesakan. Sebab Engkau dekat dengan kami. Engkau dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya, yang patah hatinya. Dan Engkau mau menyelamatkan mereka. Karena Engkau mau melihat anak-anak-Mu tersenyum. Anak-anak-Mu bersukacita karena Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Untuk setiap pesan firman ini biarlah terjadi atas setiap hidup kami. Di mana kami mengalami pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan. Menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.